Bapak Kiai pengurus Surya, khususnya pada Bapak Roy Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten, Bapak pengurus Tanbidiyah yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, pengurus Majelis Wakil Cabang, pengurus Badan Otonom Muslimat GP Ansor, Pak Tayat, Ibnu PPNU, Ibu Tansal Bintang Mulyaaken, hadirin hadirat rahimakumullah. Sepindah kita syukur dan sangkur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan malam hari ini kita diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta taufik sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Lailatul Istimewa Istighosa sekaligus harlah yang ke-85 kalau itu dihitung dari bulan Masehi, tapi kalau dihitung dengan bulan Hijriah kita sudah berumur 88 tahun. Dan kebetulan pada saat ini adalah bulan kelahiran Nahdlatul Ulama, yaitu tanggal 16 Rajab, artinya bulan Rajab tahun 1926. Ini merupakan satu kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dari pengurus besar sampai dengan pengurus cabang, bahkan dianjurkan kepada seluruh pengurus MBC maupun ranting mengadakan kegiatan halal yang sudah barang tentu isinya sesuai dengan apa yang mampu yang di dalam daerah Bapak dan saudara sekalian. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak sekalian yang telah berkenan hadir dan juga ucapan terima kasih. Yang sesungguhnya kami sudah mempersiapkan beberapa hari bersama kawan-kawan, tetapi barangkali penyelenggaraan pada malam hari ini tidak berkenan dari Bapak, tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Roy untuk menyampaikan sedikit tentang refleksi hari ulang tahun atau hari kelahiran daripada Nahdlatul Ulama. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari hasil seminar pada hari Ahad yang lalu di pengurus wilayah yang diselenggarakan oleh pengurus besar. Perlu saya sampaikan bahwa pengurus besar ini menyelenggarakan kegiatan yang sebesar-besarnya, sehingga diharapkan eksistensi Nahdlatul Ulama sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Mukhlis kaitannya dengan kepentingan bangsa Indonesia itu akan bisa tampak secara nyata. Saya ingin membacakan beberapa catatan saja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kehadiran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan sekaligus organisasi kemasyarakatan dalam sebuah lintasan sejarah bangsa Indonesia punya peran yang sangat besar. NU itu lahir gadai nopo istilah pun gadai andil itu agung, memiliki peran yang besar di dalam mewujudkan negara Indonesia ini. Oleh karena itu NU lahir dan berkembang dengan corak dan kultur tersendiri. Sebagai organisasi keagamaan, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap akomodatif terhadap berbagai macam keagamaan yang ada di sekitarnya. Dan sebagai organisasi kemasyarakatan, NU menampilkan sikap toleransi terhadap nilai-nilai lokal. NU berakulturasi, berasimilasi, berinteraksi secara positif dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal. Dengan demikian bahwa Nahdlatul Ulama memiliki wawasan multikultural di dalam kebijakan sosialnya yang mengakui manifestasi tradisi dan budaya setempat yang memiliki hak hidup di Republik tercinta ini. Proses akulturasi tersebut dalam menampilkan wajah Islam yang berkeindonesiaan, wajah yang ramah terhadap nilai-nilai budaya lokal dan terbuka dengan nilai-nilai yang universal yang positif. NU juga menghargai perbedaan agama, tradisi dan kepercayaan yang merupakan warisan budaya Nusantara. Sikap yang demikian inilah yang memudahkan Nahdlatul Ulama
itu diterima di semua lapisan masyarakat. Kalau kita tengok ke belakang sejarah perkembangan Islam sebelum Nahdlatul Ulama sebagai jamiah, terlebih dahulu telah berkembang yang namanya jamaah atau community yang sudah terikat kuat oleh tradisi keagamaan yang mempunyai karakter tersendiri yang namanya yaitu Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu arti penting lahirnya Nahdlatul Ulama ini tidak lepas dari konteks waktu itu dalam rangka menjaga eksistensi jamaah tradisional yang ada di Indonesia ini, terutama ketika mereka berhadapan dengan gerakan-gerakan pembaruan, gerakan-gerakan yang ingin mencoba merubah apa yang telah ada di dalam masyarakat itu, yang ketika itu memang sudah terlembagakan secara baik dan konsen terhadap pemikiran Wahabi, dan menganggap tradisi para kiai itu telah terpenuhi dengan hal-hal yang salah seperti takhayul, musyrik, dan fitnah. Di samping itu memang ada sebuah semangat tersendiri pada saat itu, yaitu semangat untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Oleh karena itu, sebagai sebuah respon terhadap gerakan organisasi agama yang dianggap dapat mengancam kelestarian tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, maka para kiai itu mendirikan sebuah organisasi atau sebuah jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, Nahdlatul Ulama adalah organisasi kebangkitan para ulama. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kiai Mukhlis kaitannya dengan eksistensi Nahdlatul Ulama itu. Oleh sebab itu ulama menjadi tiang utamanya, sokok gurunya, dan kekuatan sentralnya. Sebab apa? Sebab ulama adalah merupakan mata rantai pembawa paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang para ulama itu memiliki kewibawaan, memiliki pengaruh yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga oleh Nahdlatul Ulama dikonkretkan, ketika ulama memiliki kedudukan yang tinggi, maka para kiai diberikan kedudukan sebagai lembaga surya, pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama ini. Oleh karena itu kita tahu bahwa sejak dari pengurus besar sampai ranting memiliki kedudukan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya sebuah organisasi. Demikian pentingnya ulama, menurut saya, kepentingnya para kiai perannya di dalam organisasi ini, sehingga warga Nahdlatul Ulama betapapun besarnya prestasi maupun prestise di dalam kehidupan bermasyarakat, tingginya jabatan di bidang lain, haruslah bersedia memposisikan dirinya di bawah bimbingan para ulama. Kalau di dalam Nahdlatul Ulama kita tahu ada lembaga surya. Lembaga suriah itu adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengendali, pengelola, pengawas daripada dan pembimbing umat. Ini memiliki posisi yang sentral. Dari lembaga suriah, posisi yang paling sentral itu adalah rais. Oleh karena itu di dalam lembaga suriah ini sebagai lembaga memiliki wewenang dan peranan yang sangat unik. Pertama adalah di dalam masalah hukum agama, pendapatnya menentukan dan mengikat seluruh tubuh organisasi, termasuk pimpinan pelaksana, pengurus panitia, bahkan sering meluas sampai ke seluruh masyarakat kaum muslimin. Wewenang yang kedua adalah menetapkan konsepsi program dan garis perjuangan sejajar dengan panitia, bersama-sama dengan pengurus harian yang mengurus keluar daripada organisasi ini. Di samping itu di dalam pelaksanaan operasional harian sudah barang tentu itu adalah panitia. Oleh karena itu apabila kebijakan itu telah ditetapkan oleh Suriah bersama dengan panitia di dalam melaksanakan setiap hari setiap saat, itu adalah dari jajaran panitia. Oleh karena itu kita memaklumi bahwa kadang-kadang kita bisa mengetahui bahwa seorang kiai di dalam tingkatan manapun, baik di desa, di langgar, di musola,
memiliki satu sentral, memiliki satu kewibawaan yang sentral. Itu adalah karena memang ulama memiliki garis secara mata rantai yang tidak terlepas dari perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Suriah di samping tiga hal tadi masih memiliki tugas, yaitu satu, membahas masail dunia. Menurut saya bapak agama itu yang betul para kiai, para ulama betul-betul ini sakit menyelesaikan persoalan itu. Maka tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Mukhlis, di samping di sini ada Lailatul Ijtima, ada pengajian tasawuf, juga ada pertemuan ulama-ulama di tingkat kabupaten Klaten yang nanti akan dikembangkan kepada mahasiswa dari cabang. Dan apa yang diperluaskan di Basul Masail ini adalah karena itu adalah merupakan tugas daripada Suriah. Kemudian yang kedua adalah musyawarah Islam Datil Baik, artinya menciptakan kondisi yang baik, mendamaikan segala persoalan, mendamaikan orang yang bertikai, mendamaikan sesuatu yang konflik di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah Suriah. Oleh karena itu kadang-kadang NU itu sering diperwastani sebagai pemadam kebakaran. Apakah ini juga benar adanya, akan tetapi perlu menjadi sebuah kajian tersendiri bagi kita semuanya. Di samping juga mempersiapkan pokok-pokok materi dakwah dan tuntunan amaliyah diniyah. Itu adalah tugas daripada Suriah. Sementara Tanfidiyah seperti kami ini adalah hanya melaksanakan dari apa yang ditugaskan oleh penduduk Suriah. Selanjutnya, kelahiran Nahdlatul Ulama secara garis dapat kita katakan dalam rangka menjaga tradisi kultur jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh warga yang notabene itu tergabung di dalam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang sekarang ini nampaknya juga perlu menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa ada sebuah tantangan ke depan yang mungkin juga meliputi segala aspek bagi Nahdlatul Ulama. Tantangan Nahdlatul Ulama ke depan semakin berat seiring dengan berkembangnya masalah yang muncul dalam masyarakat. Masa depan datang lebih awal, lebih cepat, melampaui kecepatan kita menyiapkan diri. Era globalisasi juga semakin cepat, akan tetapi kesiapan kita nampaknya memang belum sebagaimana yang diharapkan. Di samping gerakan-gerakan yang ingin memaksakan kehendak dengan merusak budaya peradaban bangsa. Oleh karena itu kita tidak ingin kenyataan ini atau umat dan bangsa ini yang di dalamnya termasuk Nahdlatul Ulama kehilangan identitas dan karakter yang pada gilirannya akan melemahkan sendi-sendi kehidupan kita, baik sebagai umat maupun sebagai warga bangsa. Nahdlatul Ulama sekarang ini menghadapi sebuah persoalan pertarungan antara Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah Aswaja NU dengan radikalisasi dan liberalisasi. Sebagaimana kita tahu dan kita lihat secara bersama dan kita rasakan bahwa proses berlangsungnya globalisasi membuat ruang dunia menjadi tidak ada batasnya sama sekali. Berbagai peristiwa di belahan dunia dimanapun dapat kita saksikan baik melalui televisi maupun melalui internet. Hal ini memberikan pengaruh perubahan kehidupan manusia di segala aspek kehidupan. Namun hubungan ideologi, politik, budaya dan agama ternyata tidak serta-merta bisa menjadi seragam wajahnya. Konflik benturan semakin dasar terjadi di mana-mana, di belahan dunia barat maupun di timur. Konflik itu disebabkan kepentingan, keperluan hidup yang kompetitif, pertarungan politik, memberikan pengaruh konflik pemikiran dan sering terjadi pelanggaran hak-hak manusia, sehingga penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Di internal Islam sendiri terjadi konflik antara radikalisasi
liberalisasi rasionalisme dengan fanatismenya, dengan aswajan yang digalang oleh Nahdlatul Ulama. Di samping itu polarisasi yang berlabel tentang agama Islam atau tentang agama ini dengan barat yang berlangsung lama dan melahirkan bentur-benturan fisik yang lebih dasar, tak ketinggalan di Indonesia pun hal itu dapat dirasakan, bahkan sudah sampai pada titik nadir gerakan radikalisme dengan kekerasan yang diklaim dominasi agama. Dikatakan sebagai sudah sampai pada titik nadir, ternyata para ulama, para kiai itu sudah Nahdlatul Ulama merasa gerah situasi yang sekarang ini dengan munculnya teror, bom, bunuh diri dan segala macam. Gerakan radikalisme di Indonesia ini dipandang oleh sementara pihak sudah mengarah kepada perebutan kekuasaan politik yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Muklis dengan munculnya gerakan negara Islam di Indonesia yang mengklaim dilegitimasi oleh agama. Dan sekarang telah terjadi perubahan karakter radikalisme yang konteksnya adanya peran nasional yang bersumber dari gerakan Wahabiyah dan Ikhwanul Muslimin. Seperti yang kita saksikan adanya teror akidah. Teror akidah itu awake dhewe sering dunake musyrik, dunake kafir, dunake fitnah. Itu adalah merupakan teror akidah bagi kita semuanya. Maka saya katakan dari gerakan Wahabi maupun dari gerakan Ikhwanul Muslimin, dan juga adanya teror fisik itu kadang-kadang pun gerakan bom, sehingga ada bom bunuh diri yang terjadi di Cirebon. Itu adalah merupakan teror fisik. Nah, melihat suasana yang membahayakan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, maka Nahdlatul Ulama yang sejak awal telah menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah final sebagai negara yang telah disepakati oleh para penduduk kita, maka ini perlu kembali memposisikan dan memerankan sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bisa menciptakan rahmatan sebagai rahmatan lil alamin. Kalau bisa fungsi itu penting. Nah, oleh karena itu NU ke depan dalam upaya menghadapi pertarungan radikalisme dan liberalisme ini di tingkat global perlu mencari rumusan-rumusan yang relevan dengan dinamika globalisasi. Dengan landasan pertama adalah fikrah Nahdiyah, artinya pemikiran yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal sementara ini terjadi mengklaim bahwa semua yang mereka menyatakan sebagai Islam itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ada kelompok Sunni, kemudian ada kelompok Salafi, dan ada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Sehingga oleh para sini sampai dikatakan belum dikatakan nak nyebut aswajan dan NU ditambahi Nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdiyah, aswajani NU. Nah, landasan daripada berpikir bagi warga Nahdlatul Ulama ini mengacu pertama adalah fikrah tawasutiyah, meskipun toleran atau moderat. Kados Nahdlatul Ulama ini nomor kali fikrah tawasutiyah moderat, fikrah tasamiyah adalah toleransi, fikrah islahiyah reformasi, dan fikrah tatalubiyah dinamis, fikrah manhajiyah metodologis. Dengan ini apabila pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dikembangkan sebagai fikrah Nahdiyah dan kemudian menjadi fikrah watoniyah dan akhirnya bisa menjadi fikrah alamiah, maka persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mila saking menika NU kepengin badhe matur kepada seluruh bangsa, kepada seluruh masyarakat muslim di dunia sekaligus juga kepada bangsa Indonesia. Mila menika wonten bulan Rejab ini diadakan yang namanya Harlah, bulan Harlah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa kegiatan. Nalika semanten sampun dipun launching dengan pidato yang disampaikan, istilahnya pidato kebudayaan. Menika nalika tanggal kalih wonten
gedung PBNU. Kalau ini ada seminar yang ada di Semarang. Insya Allah besok tanggal 26 akan ada seminar kembali pesantren di Bandung. Kemudian akan ada pertemuan tentang perekonomian produk-produk hasil Nahdlatul Ulama antara tanggal 14 sampai 17 di Gelora Bung Karno. Kemudian pada tanggal 11-12 Juni yang akan datang akan mempertemukan tokoh-tokoh dari Afghanistan yang sementara ini terjadi konflik. Kemudian tanggal 15-16 ada pertemuan apa istilahnya Al-Muntaqo dari seluruh dunia, yaitu para mursyid-mursyid thariqah sedunia yang akan diadakan di Jakarta. Kemudian pada saat tanggal 17 Juli puncak acara Akbar. Nuwun sewu niki Klaten dipun undang supados mintunaken warganipun dhateng Jakarta. Ini mongko cabang nggih mboten duit nopo-nopo. Apakah kira-kira Bapak nanti andai kata ada kesempatan kita bersama-sama ke Jakarta, paling mboten ya ono wakile kok MBC loro-loro sing nyangoni MBC jero-jero. Ini wis ngono kan wis genep 50 nanti. Dari 26 yang loro-loro kan terus 50 loro. Jadi kawal itu terus cabang. Mangke pada saatnya kami akan mengundang teman-teman dari pengurus MBC untuk melakukan itu. Di dalam rapat itu sesungguhnya untuk mengukuhkan eksistensi NU dan juga keberadaan NU di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa Nahdlatul Ulama kados ini dan bahwa situasi kados suka tenaga kata pun teror, dan bahkan kita di dalam teror akibat sedemikian rupa hebatnya, beliau itu perlu keluaran penjenengan kenapa mengikut perhatikan sehingga NU betul-betul merungkepi negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan nuwun sewu, dengan total untuk dihadapkan di dalam masyarakat kita ini. Kalau saking menikah, ini satu pemikiran kepada kita semuanya. Jadi terus terang tantangan yang dihadapi sekarang ini adalah radikalisasi dan liberalisme. Radikalisme dan liberalisme. Nuwun sewu, kalau ini kita dengan sedaya mengurus Nahdlatul Ulama di semua jajaran tidak memperhatikan dan juga tidak terlalu respon terhadap aktivitas yang terjadi di lingkungan kita, sakit mawon mungkin kalanipun kita menika sakit kecolongan, mengikuti sing wujud jamaah, mengikuti wujud tempat ibadah kita, musola, masjid dan madrasah dan lain sebagainya. Kalau saking menika, saya berharap pada seluruh Majelis Wakil Cabang, Ranting, Nahdlatul Ulama dan Badan Otonomi semua jajaran untuk senantiasa mewaspadai ini, kita melihat kondisi situasi yang sudah demikian rupa, senantiasa kita mengupayakan bicara istilah pun buka pipah menikah melihat kondisi yang demikian ini, maka perlu Bapak Ibu lebih dekat dengan para putra. Kalau kita sebagai pimpinan masyarakat, maka kita harus dekat dengan warga masyarakat. Kalau kita pimpinan jamaah di sebuah jamaah yang kecil di tingkat langgar, di tingkat musola, kita sebagai tokoh juga harus dekat dengan mereka. Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi sesuatu yang bisa melalaikan kita yang akhirnya perlu kita kaget. Sebab seperti yang terjadi, dono anak disenganggap nek wong tua itu lantaran kok, jadi tidak ada hubungan apa-apa. Nek wis lair anak karo bapak ora ono apa-apa. Saya kemarin ketika kami mencoba dengan teman-teman anak-anak yang kebetulan terkena itu, saya tanyakan kenapa sampai bapak itu tanggapi, bapak itu sudah tahu serangan karo anaknya tak takoni bapak itu lampun itu sama orang-orang. Saya punya sikap sendiri. Ini bahayanya kalau kita sebagai orang tua yang tidak terlalu memperhatikan kepada kondisi anak. Ini bahayanya kalau kita sebagai imam masjid, imam musola tidak mengetahui jamaahnya. Kalau sampai menikah, kanti pun harlah perintahan menikah sakit Bapak Ibu khususnya para pengurus mahasiswa Cabang dan Ranting senantiasa untuk lebih meningkatkan
kedekatan kita, silaturahmi kita datang keluarga sedulur. Mekaten sekedar uraian, jadi ada beberapa yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan tantangan yang dihadapi kita ini. Monggo kita semakin asri. Kalau sampun mengaturkan mungkin kita asli ketemu, saya mendapatkan informasi, kita informasikan kepada Bapak pengurus di daerahnya ada persoalan bisa disampaikan kepada kami di pengurus cabang. Bila mekaten sengaja saya tidak menyimpulkan apa yang saya sampaikan, hanya ini merupakan satu renungan agar supaya Bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah pada kesempatan malam hari ini mampu sedikit memberikan informasi kepada kami sehingga nanti sebagai pelengkap daripada apa yang saya tulis ini sebagai satu gambaran proyek yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Klaten. Sekira itu, selanjutnya mungkin sebelum Bapak sekalian menyampaikan, barangkali ada lebih garis besar dari apa yang disampaikan saya sampaikan dapat usulan Pak Tulis mengulangi. Para hadirin hadirat, ini jam pinten 10:30. Dereng wancine sahur, dereng wancine salat tahajud. Wancine nopo nek biasanya teng dalem ya. Saya simpulkan ada makalah dari Imam Ghazali yang sangat menyentuh. Kalau tadi disebut-sebut betapa NU yang paling bertanggung jawab adalah ulama, dalam hal ini Suriah. Imam Ghazali mengatakan, "Fafasadul ra'aya bifasadil muluk." Dekadensi moralnya masyarakat dan rakyat itu karena tidak bisa dijadikan contoh para pemerintah, para pemimpin. Karena pemimpin yang tidak bisa dicontoh, akhirnya anak buahnya, rakyatnya ikut-ikutan. Sering wonten napa namine pun perjudian wonten pangkalan becak, pangkalan gojek, orang ketang nyewu-nyewu. Mas sampeyan iki piye? Wong hasil raspiro kok ke judi, tak entek. Bojone terus piye ning omah? Alah Pak mung nyewu mawon. Lah nyewu tetep ora oleh. Alah duran mawon miliaran tetep. Jadi mereka seperti itu karena melihat yang di atas. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Sedangkan rusaknya para pejabat itu tidak lepas karena rusaknya para ulama. Kenapa para ulamanya dijadikan alasan mereka begitu? Karena mereka tanggung jawab ulama. Fasadul ulama istilah hubbil mal wal jah. Sedangkan ulamanya rusak karena sudah cinta dunia dan cinta kedudukan. Para ulama sudah cinta dunia, cinta kedudukan. Wa man istawla 'alaihi hubbud dunya lam yaqdir 'alal hisbah. Kalau ulamanya sudah cinta dunia, cinta kedudukan, tidak lagi ada keberanian untuk mengkritisi para pejabat. Bupati ini salah, arah mengkritisi, wah aku kayak diterima sarung. Mungsak sarung menjadikan orang bungkam seribu bahasa. Karenanya ada seorang kiai pada zaman dulu, dia menjual minyak goreng atau minyak tanah. Ketika ditanya, "Kiai, apa yang kau lakukan?" "Aku menjual minyak goreng, minyak tanah." "Kenapa kau susah-susah pakai menjual minyak goreng, minyak tanah?" "Iya, supaya aku mandiri, supaya aku tidak bungkam ketika aku mengkritisi para pejabat, karena aku tidak butuh mendapatkan uluran tangan dari mereka. Sehingga ketika aku sudah mandiri, aku merdeka pula untuk mengingatkan mereka beramal ma'ruf nahi munkar." NU
menjadi wibawa. Kalau tidak sering-sering mengajukan proposal kepada pemerintah, betul? Tapi kalau NU sering-sering mengajukan proposal, sedikit proposal, kita nggak wibawa, sehingga kita tidak akan dengar. Allah omong motok, paling-paling sesuk menjaluk bantuan. Itu serta-merta seperti itu. Karenanya bukan mustahil. Pejabat itu rusak karena ulamanya tidak berani mengkritisi. Kenapa tidak berani? Karena sudah didominasi dengan hubbul mal wal jah. Wa man istawla 'alaihi hubbud dunya lam yaqdir 'ala al-hisbah. Kalau orang sudah dikuasai dengan cinta dunia dan cinta kedudukan, maka dia tidak akan mampu mengkritisi al-aradil kepada orang-orang yang hina. Fa kaifa 'ala al-muluki wal akbar? Bagaimana pula kalau dia harus mengkritisi beramal ma'ruf nahi munkar kepada para pejabat tinggi. Wallahu musta'an ala kulli hal. NU mandiri, tergantung kita, tergantung warga, tergantung pengurus dari cabang sampai ke ranting. Tapi kalau semuanya diam, tidak mau bergerak, tidak mau melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, dan kita juga sudah sering disampaikan, kita sudah mempunyai lembaga perekonomian dengan namanya BMT Hasyim Asy'ari. Ini maunya kita biar mandiri, maunya kita biar merdeka, maunya biar kita tidak menggantungkan hidup kepada siapapun kecuali Allah, sehingga kita bisa merdeka dan kita lantang untuk berbicara amal ma'ruf nahi munkar. Itu yang diinginkan oleh Hasyim Asy'ari dulu. Tetapi kalau warga itu tidak mau tahu terhadap usaha ini, tidak peduli dengan usaha ini, sehingga akhirnya bagaimana bisa maju BMT-nya kalau warga NU yang diharapkan satu-satunya tidak mau tahu. Malah kalau mirun mboten daerah terujuk menabungi mboten kali BMT syariah, Hasyim Asy'ari malah nyang BMT yang lain. Saya menjadi tanda tanya, memangnya ada apa sehingga tidak begitu mendukung? Padahal jelas tujuan kita adalah bagaimana NU terhormat dan mempunyai martabat. Sehingga dengan demikian kita sekali lagi tidak bergantung, kita bisa merdeka dan kita bisa menyampaikan tugas sebagai aswaja, yaitu termasuk diantaranya amal ma'ruf nahi munkar. Bisa difahami, bisa dimengerti. Berarti tanggung jawab itu tidak ringan, tanggung jawab itu berat, tetapi harus kita lakukan bersama. Seberat apapun, kalau didukung bersama, insya Allah tidak terlalu berat. Tapi meskipun ringan, tidak ada yang peduli, menjadi seakan-akan tidak punya kekuatan apa. Ini setunggal pulau garis bawah. Nomor kali pulau anda ada janji. Kemarin ketika dibahas pasal masail di Tulung, ada satu persoalan yang dirot oleh salah satu peserta, bahwasanya bagaimana hukumnya sholat jenazah, setelah sholat masih juga doa, apalagi diawali dengan Fatihah, surat ikhlas dan mu'awwidhatain. Itu apakah ada dalilnya? Nah, waktu itu disampaikan oleh tim, termasuk salah satu dalilnya adalah wa idza farautum min ad-dafni min dafnil mayyit fasalullaha lahu at-tasbita. Yang artinya kalau sudah selesai menanam atau mengubur mayit, maka mohonlah kepada Allah untuk supaya. Ini artinya apa? Ini dari umum, berarti setelah sholat masih ada doa-doa yang lain termasuk itu. Nah, termasuk kalau ini kalian salah satu peserta disampaikan suatu sanggahan, apa benar hadis tersebut sebagai dalil daripada yang ditanyakan? Beliau mengatakan yang betul adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud yang berbunyi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Niki rumangsane sing menanyakan adalah nek wis rampung salat donga untuk dia dengan ikhlas. Ternyata setelah saya lihat di kitab baik itu Ibnu Majah, Tirmidzi dan Abu Dawud tidak seperti itu. Justru babnya maja'a fi du'a fi shalah. Itu dalil ketika sholat, bukan dalil ketika setelah sholat.
Ya, jadi Nabi bersabda, "Idza shallaitum al-mait," ketika engkau sholat, bukan setelah sholat. Shallaitum ay talabbastum fiha, ketika engkau sudah berada di dalam sholat. Shallaitum ay talabbastum, ketika engkau sudah berada di dalam sholat, fa akhlisu lahu du'a, maka murnikanlah doamu untuk Allah saja dalam rangka mendoakan diri. Jadi sekali lagi, hadis tersebut bukan hadis dalil setelah sholat. Itu adalah dalil ketika sholat. Sedangkan setelah sholat bisa termasuk yang disampaikan oleh tim Fathul Masail, dan yang jelas tidak ada larangan karena itu termasuk ibadah mutlaq, ibadah yang bebas daripada kaid. Karena itu setelah sholat bebas kapanpun, dimanapun, asal tidak di tempat-tempat yang dilarang seperti kamar kecil dan sebagainya. Nah, jadi sekedar perlu mengingatkan kepada yang menanya, ternyata seperti itu jawabannya. Nah, inilah betapa manfaatnya forum seperti ini. Kalau ada persoalan segera kita respon, sebab mengenai menunggu sampai Ahad yang akan datang mungkin terus lari. Jumat yang akan datang menjadikan lupa sehingga menjadi bias. Dan ini Pulau Bumbung Kemutan. Sekali lagi saya bertanggung jawab dalam hal masalah ini. Saya sampaikan jawaban dari tim Fathul Masail. Asal singgung, monggo Mas pembawa acara, kalau masih memungkinkan adanya dialog, monggo. Yang jelas sangat bagus sekali Pak Prof dari menyampaikan bahwa NU merasa bertanggung jawab akan keberadaan NKRI, karena kiai-kiai sangat concern terhadap negara Kesatuan Indonesia. Karena itu kalau ada gejolak-gejolak, tanda-tanda yang akan merongrong kesatuan dan persatuan Indonesia, kita tidak boleh tinggal diam. Insya Allah dengan bersatunya NU, dengan semangatnya NU, insya Allah pihak-pihak yang ingin merongrong kewibawaan negara juga akan menjadi pikir-pikir. Artinya NU ini melompok, NU ini buatan semangat, mereka juga semakin semangat. Menambil masjid yang buatan semangat, mereka juga akan mudah menguasai dengan kegiatan-kegiatan mereka. Tetapi kalau NU dengan warganya dan pengurusnya semangat ingin meramaikan masjid dan mushola yang ada, insya Allah tidak ada kesulitan mereka. Mula rata-rata masjid NU itu dikuasai oleh orang di luar NU, itu karena wong NU yang benar-benar jemaah. Tapi kalau NU semangat, kegiatan masjid juga bagus, insya Allah tidak ada peluang bagi mereka untuk mendominasi dan menggeser kita. Maka sekedar kesimpulan yang selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terjadi saking unsur HTI Hizbut Tahrir Indonesia. Beliau menceritakan panjang lebar sampai saya akan berangkat kantor saja hampir sampai terlambat begitu. Ternyata informasi yang beliau sampaikan menurut teman saya, mereka berupaya untuk bergerilya ke pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama, termasuk juga mungkin MWC. Kemarin saya dapat informasi sampai ditunggu betul, karena pada tanggal 19 kemarin ada konferensi Rojak di Yogyakarta, dan mereka berharap GNU bisa ikut hadir di Kongres Rojak. Dan sebelumnya mereka juga mengatakan bahwa mereka sering mendatangi para kiai-kiai dan ingin mereka fahamkan tentang visi khilafah, misi khilafah, sehingga tidak jarang juga kiai-kiai yang mungkin belum siap untuk beradu argumentasi dan mereka, ternyata juga banyak yang katut, yang terpengaruh. Apalagi kalau kemudian sampai mengatakan bahwa
bahwa Indonesia itu berhukum tidak dengan hukum Allah. Padahal di Al-Quran dikatakan wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kemudian kalau orang yang tidak berhukum dan Allah dihukumi kafir, itu berarti kalau negara tidak berhukum dan Allah juga negara kafir itu. Sehingga kemudian mereka menganggap apa yang menjadi komitmen NU untuk menjunjung tinggi NRI dan mengatakan bahwa NKRI adalah bentuk final dari sebuah negara, itu kemudian mereka salah dengan mengikuti. Dan kalau kita tidak siap, justru kita yang akan terpengaruh oleh misi-misi mereka. Maka saya berharap khusus kepada para tokoh ulama, para kiai, mohon hati-hati. Kalau mereka datang, kita tanggapi dengan baik, tetapi kita juga harus siap menjawab, berargumentasi dengan mereka dengan mohon maaf sering belajar membaca referensi-referensi yang terkait dengan masalah hubungan Islam dengan negara, agar mereka pada saat hadir di tempat kita sudah siap untuk melakukan dialog. Karena mohon maaf, ada menurut mereka ada seorang kiai besar di Jawa Timur yang karena sering didatangi oleh HTI, lama-kelamaan juga mendukung visi dan misi HTI. Padahal seorang kiai besar, kata mereka, punya pondok pesantren besar di Jawa Timur yang sangat berpengaruh. Ini mohon untuk Bapak Ibu, khususnya para tokoh ulama di Klaten, untuk waspada dan juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar nanti pada saatnya kita berhadapan dengan mereka kita bisa mengimbangi dengan argumentasi yang kuat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya kalau kita sudah tidak menggunakan aturan-aturan Islam dalam hal masalah akhlak dan sebagainya, maka menjadi fasik. Begitu pula wa man lam yakun bima anzala faulaika humul zalimun. Kalau kita sudah dalam hal muamalah kita sudah tidak menggunakan hak-hak asasi manusia, baru dikatakan zalim. Ini bukan berarti secara umum dikatakan seperti itulah. Ini menarik apa yang Bapak Ibrahim bahwasanya kalau kita ingin selamat dari pengaruh-pengaruh itu, saya pun juga sering didatangi. Saya juga mudah saja menyampaikan, ya itu paham Bapak, tapi nampaknya tidak mudah dilakukan. Sudahlah, kita sudah punya platform sendiri-sendiri, saya tak berdakwah melalui NU, Anda silakan. Nah, untuk itu nanti jawabannya kalau ingin diterima tamu-tamu itu, yang pasti tujuannya tidak sembarangan, pasti akan mempengaruhi cara berpikir, akan mempengaruhi fikrohnya. Nah, sehingga kalau kita ini tidak siap, karena mereka itu rata-rata sudah militan, sudah pandai, sudah alim, sehingga bukan mustahil ketika ada orang tokoh begitu mudah untuk berbalik, itu bukan hal mustahil. Apalagi kita orang awam-awam seperti ini, tentu semakin mudah. Karenanya insya Allah kalau sering menghadiri acara-acara seperti ini, kita menjadi bersatu. Tapi nek tahu teko, tahu melu, kita seakan-akan terpisah, seakan-akan wis arek kancane. Nah, ini secara psikis, aku lebih konco, enek kancane sing teko, ketoke lebih meyakinkan. Tapi nek jenengan sering ngerawi acara-acara lain, kesannya mergo ternyata aku akeh kancane, ternyata saya diayomi, dilindungi, masih diperkuat akidahnya, akan lain. Tetapi nek kula nyansabila tahu teko acara-acara ke-NU seperti ini misalnya, panjenengan bukan mustahil begitu didatangi, didalili, sedang kosong, akhirnya iya ternyata benar, didatangi lagi. Nah, terus itu nanti kalau ada respon terus datang. Maka kalau didatangi katakan maaf, ini kita sudah punya
visi misi sendiri. Saya tak ikut NU. Mereka juga termasuk orang-orang yang alim. Gitu aja lah. Insya Allah mereka tidak akan mudah mempengaruhi kita sekalian. Oke, sekali lagi semuanya berlomba-lomba ingin memaksakan, ingin mempengaruhi sesuai dengan keyakinannya mereka yang paling benar. Kita pun juga seperti itu. Dan itu marilah kita rapatkan barisan. Marilah kita tegakkan organisasi, kita majukan. Insya Allah kita tidak akan termakan oleh serigala-serigala. Tapi kalau kita sebagai domba ini terus bergabung bersama, serigala tidak akan mudah mempengaruhi kita. Tapi nek tahu aktif nek NU, orang tahu tekor, pengurusnya orang tahu diurus. Nah, lama-lama Allahumma ini monggo terserah jenengan kepingin dicaplok serigala atau membentuk terserah jenengan. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengatakan kita ini bagikan domba. Kalau kita solid, kalau kita kompak, insya Allah serigala-serigala tidak akan mudah menerkam kita. Tapi kalau kita sudah berpencar, bercerai-berai, dengan mudahnya mereka akan menangkap kita masing-masing. Allahumma na'udzubillah. Terima kasih Pak Wahid. Yang lain, monggo Pak Walidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan itu termasuk ibadah tidak, kami mohon pengertian sebab saya tetap menjadi pertanyaan bagi mereka-mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selalu dalam. Berarti soal dalam, ketua Tanfidianya dalam. Ketika ketua Tanfidianya itu bekas jalan. Nek dengan saat ini pengurus LWC Jwiring berarti kualifikasi perform. Nah, ini begini ya. Itu salah satu budaya. Itu bahkan konon itu termasuk anggitanipun Sunan Kalijogo dalam rangka ingin membumisasikan Islam kepada masyarakat Yahudi. Nah, adapun kemudian ada sempalan-sempalan yang barangkali itu mengarah ke arah yang tidak Islami. Nah, sebaiknya justru kita sebagai orang Islam, pewaris daripada cara-cara berdakwahnya Wali Songo, kita harus bisa meluruskan. Itu mestinya. Ini tanggung jawab kita, sebab itu termasuk warisan daripada Sunan Kalijogo. Nah, itu sudah bagus bisa mengislamkan orang banyak melalui kalimat syahadat dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ada yang salah, nah kita harus berani loh masuk eko rawani moronya dari dalam Pak dalam Pak Prof betul itu paham sana karena ahli dalam. Ini ada pakem yang tidak plus, ada pakem yang harus diluruskan. Ini sudah menyimpang dari tauhid dan misalnya. Itu saya kira tidak terlalu sulit dan itu misi yang sangat mulia. Kenapa? Ini sangat efektif untuk masyarakat luas. Nah, jadi jenengan bicaranya orang panitia nih, piye bisa meluruskan dalam sing ora pas. Orang masalah panitia itu lagi. Pak Walidi ya, kalau justru jangan bicara soal dari panitia, bagaimana bisa mewarnai dalam yang mestinya kurang bagus menjadi bagus. Kalau sudah begitu, berarti nomongan sudah ada masalah. Tapi kalau wayangi pun itu bisa mengarah ke arah kiri, misalnya karena itu sudah dibelokkan, nah ini jenengan termasuk man a'ana ala masyiatin fahuwa mimman man a'ana ala masyiatin fahuwa minhu. Niki sing pokok adalah bagaimana kita jangan sampai membiarkan pakem yang sudah tauhid ini menjadi membelok karena memang sudah dimasuki oleh budaya-budaya yang bukan Islami. Nah, sehingga ini dakwahnya Wali Songo ini betul-betul manfaat. Nah, jenengan kepengin mengadakan nangkap dan sebagainya itu akan menjadi lebih bagus kalau nanti ada dukungan. Tapi sebab Kulatur Preso, Gontor itu sering kalau mengadakan ulang tahunnya. Gontor yang terkenal modern itu kalau mengadakan ulang tahun selalu mengadakan wayangan. Tegalrejo dari Kiai Gusmo wayangan. Mbah Lim wayangan. Pak Wahid, Pak Wahid udah. Nah, artinya apa? Banyak kiai-kiai kita yang bisa mengadakan. Ini mungkin dalam rangka untuk apa? Untuk
untuk menghibur masyarakat sambil dihimpun suwi-suwi ben gelem melu salah. Itu Gus Mutegar itu begitu. Justru reokan jadilan. Tapi tujuannya bagaimana mereka gelem yang pondok. Lama-lama akhirnya mau sholat dan sebagainya. Banyak cara-cara yang dilakukan termasuk oleh Sunan Kalijogo dalam hal itu. Nah, karena itu kita mungkin sekarang caranya lain. Bagaimana makernya ini justru kita luruskan. Mari kita kapan-kapan mengkaji daripada materi itu apakah betul-betul sudah tauhid atau sudah mulai menyimpang. Saya kira Pak Prof itu tugasnya karena mantan dalam. Atau nggih Pak Wali nggih, lho. Saya sebut monggo. Nah, Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng menika ingkang ngurusi MBC napa dilangsungke cabang. Istilahipun nadir MBC napa cabang. Lajeng atas nama ranting sedayu napa langsung cabang. Matur nuwun. Sekarang ini memang banyak kelihatannya mereka tidak menggunakan pedoman-pedoman di dalam mengistimbatkan hukum yang dari Al-Quran itu, sehingga seolah-olah apa yang ada itu tampaknya seperti betul-betul bisa benar gitu. Karena itu Pak Ali Masa Musa dalam bukunya itu pernah menyampaikan untuk memperbarui itu maka kita kembali mempelajari fikih, karena sekarang banyak orang yang belajar fikihnya saja tapi usulnya itu tidak pernah dipelajari. Bapak ngertos usul fikih itu napa ngertos? Nah, ini makanya kalau kita nanti mengikuti Basul Masail kita akan lebih mengetahui secara dalam. Nek perlu ditangkep sumber komenti cara mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukumnya itu bagaimana sehingga kita akan bisa memahami secara sempurna. Nanggapi karya Pak Idaryani dados menawi tiyang wakaf dateng NU pada intinya adalah ke PB. Intinya menika prosesipun nanti pengurus majelis wakil cabang supaya minta surat kuasa, akan dibuatkan surat kuasa oleh PCNU yang ditugasi, yang kemudian disampaikan kepada pengurus panitia di sana yang ditunjuk untuk memberikan kuasa untuk melakukan penandatanganan proses wakaf di tingkat kecamatan atau di tingkat KUA yang ada di situ. Namanya surat substitusi, surat kuasa substitusi dari PBNU ke PCNU, PCNU kepada MBC. Itu istilahnya sekarang begitu. Hanya memang ini ada sedikit problem di BPN. Kemarin saya sedang kontak ke BPN, ada informasi katanya kok NU tidak punya hak untuk menerima wakaf ini. Kemarin saya kontak karena saya belum bisa ketemu, nanti akan saya itu ke BPN, apa betul istilahnya, bisa akan membahas surat dari BPN itu. Intinya Pak Ija, terus mangke yang mewakafkan itu kepada NU pengertiannya itu, yang bertugas nanti majelis wakil cabang. Ini menawi campur mereka badai ikrar lajeng proses di KUA nanti minta surat kuasa ke pengurus cabang. Kita sudah menyiapkan bangkun itu ada. Nanti kira-kira yang kaitannya dengan proses di NU. Kalau proses yang ada di wakaf di KUA, mungkin teman-teman KUA yang ada mungkin tidak sampai lupa. Enggak. Anak bahasa itu sekarang menjadi 8. Nah ini saya bukan bukan pamer, bukan sombong, bukan dia. Ini yang menjadi andalan saya ini, yang menjadi halang benar ini masalah masukkan warga NU ini Pak. Bagaimana konsepnya? Berulang-ulang masuk, saya mengajarkan pelajaran itu tidak masuk, mengajarkan pelajaran NU tidak masuk. Padahal tahiyat lagi salah untuk NU, sebenarnya UN. Jadi Pak, maka dengan jelas ini Pak Yai, saya mohon minta konsep nanti bisa saya buatkan ke Dusun Senden. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersulit tidak menikah supaya memberikan pengajian tentang NU, Pak, pemahaman tentang NU.
Jadi konsepnya itu karena beliau adalah di samping sebagai pengurus NDC sebagai lembaga ma'arif, lembaga pendidikan yang menguasai tentang metodologi untuk menyampaikan aswaja, menyampaikan KNO-nya dari warga itu, Pak. Terus hubungan pun kalian sertifikat itu, mungkin insyaallah begini kalau tak cepi dengan mandiri pun sehingga kalau sakit mengatasi apa yang harus dilakukan kaitannya dengan masalah proses pewakapan tanah. Nanti Pak sementara ini ومتبادلين فيك وفي رسولك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا اللهم يا رب الناس أذهب البأس عن الحق شفاء الدين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. اللهم اشفه بشفائك شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم صحح جسده ونور قلبه وأصلح شؤونه وثبت إيمانه ثبت إسلامه وصبره بهذا المرض صبرا جميلا صبرا يستحق به رضاك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.